Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di dalam video ini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi 1. Apa pendidikan kewarganegaraan itu? 2. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Dan 3. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa pendidikan kewarganegaraan itu. Pasti kita semua sudah mempelajari pendidikan kewarganegaraan dari pendidikan dasar sampai saat ini. Tetapi kita tidak mengerti apa pendidikan kewarganegaraan itu. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah program pendidikan yang berintikan demokratis politik yang diperluas dengan pengetahuan lainnya seperti pengaruh positif pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya itu guna untuk melatih para siswa berpikir secara kritis, analitis, bersikap, dan demokratis, bertindak demokrasi yang berdasarkan Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk suatu warga negara yang baik. Kurikulum pendidikan dasar dan kurikulum pendidikan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, sedangkan pendidikan tinggi sangat diwajibkan untuk memuat pendidikan kewarganegaraan dan harus lebih eksplisit dan tegas menyampaikan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib hukumnya. Yang kedua yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Kata identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang bisa diwujudkan seperti KTP, SIM, dan kartu pelajar. Sedangkan nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris juga yang berarti kebangsaan. Jadi identitas nasional berarti karakteristik atau perasaan keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jika Indonesia memiliki identitas nasional, maka negara lain bisa dengan mudah mengenali dan membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Untuk mempelajari lebih dalam tentang identitas nasional, kita bisa membaca buku karya Sudarsono tahun 2002 yang berjudul Karakteristik Building atau Membentuk Watak. Di dalam buku tersebut diuraikan tentang konsep identitas yang dimaknai sebagai jati diri. Sudarsono menyatakan jati diri adalah suatu siapa diri Anda sesungguhnya, bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang menentukan sikap dan kepribadian seseorang. Identitas nasional bagi Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma-norma yang jadikan dasar sebagai pedoman untuk berperilaku. Jadi jati diri tersebut dapat disimpulkan dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai jati diri dari bangsa yang bermakna sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud dengan satu kesatuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi terakhir, yakni materi ketiga, tentang menggali sumber historis, sosialis, dan politik tentang integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Sejarah mengatakan bahwa Indonesia sudah membangun integrasi sebelum bangsa Indonesia merdeka. Ada 3 model integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi premium masa Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi Indonesia merdeka.
Untuk membangun penumbuhan kesadaran berbangsa dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Masa perintis, masa di mana mulai dirintisnya semangat-semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. 2. Masa penegak, di mana pada masa ini mulai ditegaskan semangat-semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia. Dan 3. Masa percobaan, pada masa ini masa organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan kepada Belanda. Dan keempat, pada masa pendobrak, pada masa ini semangat dan organisasi pergerakan berhasil membelenggu penjajahan di Indonesia dan menghasilkan kemerdekaan di Indonesia. Pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 cara pengembangan integrasi Indonesia yang dilakukan oleh pemimpin politik. 1. Adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar bisa menciptakan integrasi nasional. Masyarakat akan bersatu padu meskipun berbeda-beda suku, budaya, dan agama. Mereka akan bersatu ketika menghadapi musuh bersama. 2. Gaya politik kepemimpinan. Kepemimpinan yang memiliki jiwa karakteristik dan dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar dapat mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya bercerai-berai. 3. Melakukan kekuatan lembaga politik. Lembaga politik yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik yang diterima oleh masyarakat maupun pemerintah. Pada akhirnya masyarakat bisa bersatu dalam satu kesatuan sistem. 4. Ideologi nasional. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi memiliki ideologi yang sama, mereka bisa bersatu. Dan 5. Kesempatan membangun ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan pemerataan ekonomi berhasil, maka masyarakat bangsa tersebut bisa bersatu padu. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia. 1. Memperkuat nilai bersama. 2. Membangun fasilitas. 3. Menciptakan musuh bersama. 4. Memperkokoh lembaga politik. 5. Membuat organisasi untuk bersama. Dan 6. Menciptakan ketergantungan ekonomi dan antar kelompok. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.